Bismillah teman-teman, kita lanjut kembali di part 3. Di part ini saya akan menjelaskan atau menceritakan biografi dari Susi Pujiastuti. Ya, Eh, Susi Pujiastuti ini nama lengkapnya Susi Pujiastuti, lahir di Pangandaran, Jawa Barat, 15 Januari 1965. Agama Islam, orang tua Haji Ahmad Karlan dan ibu Hajah Sulasmi. Suami ada 3, Yoyo Yudi Suharjo, Daniel Kaiser, dan Christian von Stomberg. Kemudian anaknya juga ada 3. Masa kecil berhenti sekolah dan menjadi pengusaha. Jadi Pujastuti ini dilahirkan dari keluarga yang berkecukupan. Ayahnya merupakan saudagar sapi dan kerbau yang membawa ratusan ternak dari Jawa Tengah untuk diperdagangkan di Jawa Barat. Buyutnya Aji Ireng dikenal sebagai tuan tanah. Ia berhenti sekolah dan menjadi pengusaha. Hal yang menarik dari Susi Pujiastuti ini adalah ia hanya memiliki jasa SMP. Ya, tamat SMP, ia sempat melanjutkan ke SMA. Namun di kelas 2 SMA Yogyakarta, ia berhenti sekolah karena keputusannya untuk terjun ke dunia bisnis. Setelah putus dari sekolah, ia menjual perhiasannya dan mengumpulkan modal sebanyak 750.000 untuk menjadi pengepul ikan di Pangandaran pada tahun 1983. Bisnisnya berkembang hingga pada tahun 1996 dia mendirikan pabrik pengolahan ikan namanya PT Asli Pujastuti Marine Product, ya, dengan produk unggulan berupa lobster yang diberi merek Susi Brand. Bisnis pengolahan ikan ini pun meluas dengan pasar hingga ke Asia dan Amerika. Karena hal ini, ia memerlukan sarana transportasi udara yang dapat cepat mengangkut produk hasil lautnya dalam keadaan masih segar. Ya. Mendirikan maskapai Susi Air. Di dalam biografi Susi Pujastuti, diketahui pada tahun 2004 memutuskan membeli sebuah Cessna Caravan seharga 220 miliar, ya, menggunakan pinjaman bank melalui PT Asi Pujastuti Aviation yang ia dirikan kemudian. Satu-satunya pesawat yang ia miliki itu ia gunakan untuk mengangkut lobster dan ikan segar tangkapan nelayan di berbagai pantai di Indonesia ke Jakarta dan Jepang. Konsep yang digunakan Cessna ini itu adalah Susi Air, ya. 2 hari setelah gempa tektonik dan tsunami Aceh melanda Aceh dan pantai barat Sumatera pada 26 Desember 2000. Cessna Susi adalah pesawat pertama berhasil mencapai lokasi bencana untuk mendistribusikan bantuan kepada para korban yang berada di daerah terisolasi. Peristiwa itu mengubah arah bisnis Susi. Saat bisnis perikanan mulai merosot, ia menyewakan pesawatnya itu yang semula digunakan untuk mengangkut hasil laut untuk misi kemanusiaan. Selama 3 tahun berjalan, maka perusahaan penerbangan ini semakin berkembang hingga memiliki 14 pesawat. Ada 4 di Papua, 4 di Balikpapan, Jawa, dan Sumatera. Perusahaannya memiliki 32 pesawat Cessna Grand Caravan, 9 pesawat Pilatus Porter, 1 pesawat Diamond Star, dan 1 pesawat Diamond Twin Star. Sekarang Susi Air memiliki 49 dan mengoperasikan 50 pesawat terbang beragam jenis. Kehidupan pribadi Susi Pujastuti. Diketahui bahwa ia sempat 2 kali bercerai dan kemudian menikah dengan Christian von Stolberg. Ya, dari pernikahan itu ia memiliki 3 orang anak, ya, Panji Hilmansyah, Nadine Kaiser, dengan pernikahannya dengan Daniel Kaiser dan Alfi Xavier. Menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan. Pujastuti ditunjuk sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan dalam Kabinet
kerja Jokowi dan Yusuf Kala yang ditetapkan secara resmi pada 26 Oktober 2014. Sebelum dilantik, Susi melepas semua posisinya di perusahaan penerbangan Susi Air dan beberapa posisi lainnya, termasuk Presiden Direktur PT ASI Puja Stuti yang bergerak di bidang perikanan, serta PT ASI Puja Stuti Aviation yang bergerak di bidang penerbangan untuk menghindari konflik kepentingan antar dirinya dengan sebagai menteri dengan sebagai pemimpin bisnis. Selain itu, alasan lain Susi melepas semua jabatannya adalah agar dapat bekerja maksimal menjalankan pemerintahan, khususnya di bidang kelautan dan perikanan. Saat pelantikan, Susi menuai kontroversi karena kedapatan menghisap rokok dan memiliki tato di kakinya bergambar burung phoenix yang dalam mitologi kuno diartikan sebagai burung api abadi. Sepak terjang Susi Pujastuti. Ya. Di balik kontroversinya, Menteri Susi Pujastuti merupakan sosok yang tegas, ya, serta keputusan tegas dalam memberantas pencurian ikan yang sering terjadi di wilayah perairan Nusantara, serta usahanya dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan. Ya, salah satu terobosan yang ia lakukan adalah menenggelamkan kapal asing yang tertangkap mencuri ikan di perairan Indonesia. Selain itu, ia juga sangat mahir dalam berbahasa Inggris, sesuatu yang tidak lazim dimiliki oleh Menteri Indonesia. Atas tindakannya ini, Susi mendapatkan banyak pujian dan kritikan di media sosial. Pada bulan Oktober 2019, posisi Susi digantikan oleh Edi Prabowo yang setelah tidak lagi menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi kembali menjadi pengusaha lobster. Ya. Nah, itulah tadi biografi dari Susi Pujastuti ya. Sangat banyak sekali inspirasi yang bisa kita ambil untuk bisa menjadi seorang pengusaha wirausaha yang sukses.